teman-teman pemuda Kristen yang ada di manapun kalian berada. Kembali lagi bersama kita di sini Bumorik Youth Podcast bersama Icel dan teman-teman pada malam hari ini di kesempatan yang sangat-sangat berbahagia ini teman-teman. Saya sendiri boleh berbahagia, ada kesempatan membawakan podcast Bumorik Youth episode perdana untuk teman-teman sekalian. Dan pada saat ini teman-teman pemuda Kristen yang berbahagia, torang pe podcast ini torang kedatangan satu tamu yang sangat spesial, yang sangat dihormati di Pemuda Bumorik Jemaat Gemim Bukit Muria Rike teman-teman. Tidak lain dan tidak bukan Ketua Komisi Pelayanan Pemuda Penatua Christian Sepang. Halo Pena. Halo Icel, bagaimana kabar? Hai, harusnya Icel yang tanya. Penatua Chris, apa kabar dang? Luar biasa, diberkati Tuhan. Puji Tuhan sekali. Pena ada kesibukan apa dang akhir-akhir ini? Untuk kesibukan akhir-akhir ini ya seperti biasa, ada juga pekerjaan dan juga masih menyelesaikan salah satu tanggung jawab. Asik. Dan yang terpenting adalah pelayanan di kategori pemuda sebagai Ketua Komisi Pelayanan Pemuda yang sudah Icel sampaikan tadi. Asik. Kalau Icel sendiri seperti apa? Ya, Icel sebagai anggota pemuda yang sangat bersemangat pada malam hari ini teman-teman. Karena pada malam hari ini torang akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan. Boleh toh Pena, torang mau sharing-sharing Boleh bersama? sekali, apapun yang Icel mau tanya sebisa mungkin kita mau jawab. Oke. Kalau Icel nggak salah Pena, sebelum Pena menjadi Penatua Pemuda Bumorik, Pena sendiri sudah aktif di kepelayanan pemuda Bumorik itu dari kapan? Kalau aktif di ranah pelayanan pemuda, kita mulai dari umur 16 tahun. Wow. Torang mundur lagi lebih agak jauh, kita mulai dari anak sekolah minggu, jadi bertahap. Mulai dari anak sekolah minggu, remaja, baru lanjut ke pemuda. Waktu itu kita masih 16 tahun, tapi kita so ikut-ikut dengan pelayanan pemuda. Waktu itu masih Penatua Trudi Komencilan waktu itu yang menjadi Ketua Komisi Pelayanan Pemuda. Baru terus di situ kita belajar bersama-sama dengan mereka. Kita juga diberikan ilmu dan pada akhirnya boleh sampai di saat ini, Dang. Asik. Jadi kalau bisa dibilang Pena Kris sendiri sudah terjun langsung, maksudnya sudah ada dalam kepelayanan pemuda di Bumorik, so dari lama Kang Pena. Iya, seperti itu. Nah, yang Icel mau tanya itu, apakah itu Pena kemauan sendiri atau memang disuruh atau memang untuk gaul-gaul aja? Menurut Pena itu bagaimana dang? Oke, ini pertama sekedar sharing saja. Yang pertama tentu kemauan diri sendiri, dan yang kedua kalau Icel tahu mungkin kita kakak sebelumnya ada Ando, ada Billy, dorang juga sudah terlebih dahulu terjun di ranah pelayanan pemuda. Dan secara tidak langsung juga itu baku-baku panggil, kali teman-teman pemuda datang di rumah, ajak-ajak ibadah, ikut-ikut kegiatan, dan pada saat itu kita pun terpanggil. Walaupun pada saat itu kita juga ada keinginan dan boleh terpanggil, dan lambat laun diberikan juga tanggung jawab. Contohnya diberikan tanggung jawab sebagai seorang panitia, dan sampai seterusnya boleh mendapatkan kebersamaan bersama dengan teman-teman pemuda. Mungkin seperti itu. Asik sekali, keren Kang Pena Icel Komang. Icel pribadi senang dan melihat Pak Pena Kris, karena Icel kan belum lama dan berkegiatan berpelayanan di Pemuda Gemim Bukit Muria Rike. Saat melihat Pak Pena sendiri tuh Icel jadi merasa wow, keren Komang ini terang Penatua ini bisa
friendly dang DP istilah sekarang friendly pun pak orang-orang yang dulu teman-teman pas awal-awal Icel masuk di Pemuda Bomorik itu tidak ada teman sama sekali. Dan for your information guys, komisi Kak Penatua ini teman-teman, sebelum Penatua dia juga menjabat komisi Kang, Iya, komisi. sebelum Penatua Kang, periode lalu teman-teman. Nah teman-teman kita mau sharing sedikit juga. Dulu pas masih awal-awal masuk di Pemuda Bomorik, orang pertama, komisi pertama yang ajak Icel bercerita itu teman-teman itu Penatua Kris. Wow, sungguh-sungguh keren Kang teman-teman. DP apa ya? Mau bilang DP vibe dan bagaimana Pena menjadi apa? Sangat-sangat friendly dari dulu teman-teman, bukan cuma saat jadi Penatua. Nah, Pen, sekarang Icel mau panggil Pena sharing-sharing sedikit, boleh tuh Pen? Boleh sekali. Asik. Oke. Nah, Pena Icel mau bertanya, menurut Pena Kris, apa dang manfaat untuk orang pemuda saat orang aktif berpelayanan? Kalau dari saya sendiri, DP manfaat itu sebenarnya ada dua. Yang pertama faktor internal dan juga faktor eksternal. Kalau dari faktor internal itu tentu tentang terompe dalam diri, bagaimana orang mau berproses dalam pelayanan ini, khususnya dalam pelayanan pemuda. Apalagi orang masih muda, orang harus terus mendekatkan diri dengan Tuhan. Ketika Tuhan sudah begitu baik dalam terompe kehidupan, dan bagaimana orang bicara untuk mensyukuri perbuatan Tuhan dalam terompe kehidupan. Dan juga mungkin orang harus grow up. Grow up dari sini artinya orang bertumbuh, bertumbuh dalam iman dan juga bertumbuh dalam karakter. Nah, ketika orang masih muda ini, orang banyak sekali talenta toh yang Tuhan so kasih. Ketika orang masih muda, seringkali orang diberikan waktu yang banyak. Marilah ketika orang masih muda seperti ini, mari orang luangkan orang waktu ini untuk ikut dalam pelayanan. Contohnya mungkin dalam kegiatan-kegiatan, atau ketika Tuhan memberikan tanggung jawab, memberikan talenta, mari pergunakan talenta itu untuk digunakan dalam pelayanan. Contohnya mungkin Icel memiliki suara yang luar biasa yang diberikan Tuhan. Puji Tuhan. Toh, siapa yang tahu Icel Pesuara? Yang seringkali terlibat dalam vokal group, dalam paduan suara, dan juga di setiap ibadah hari Senin mengambil bagian menjadi singers. Biarlah ini menjadi salah satu bentuk pelayanan yang orang anak muda boleh laksanakan. Karena apa DP dampak? DP dampak itu orang meluangkan waktu yang Tuhan so kasih for orang. Dengan lagi ketika orang so di gereja, yang orang harus yang harus orang lakukan adalah bagaimana pembentukan orang pe karakter, pembentukan orang pe diri. Jangan sampai orang ikut-ikut kegiatan di gereja, orang masih memiliki masih memiliki sifat-sifat yang kita bilang tidak baik. Contohnya mungkin masih ada sifat-sifat yang iri hati, dengki, suka badendam. Nah, biarlah ketika orang berpelayanan seperti ini, orang pe dibentuk, orang pe karakter, orang pe dalam diri dibentuk. Jadi bukan hanya sekedar ikut kegiatan dalam berpelayan, supaya ada output dan ketika orang berpelayanan ada yang orang dapat, supaya karena ketika orang berpelayanan orang yang akan menilai seperti apa nang orang. Toh bukan berarti orang mau bilang orang rajin pelayanan cuma mulia di story, mulia di IG, Facebook, tetapi pelayanan ini biarlah memiliki output pada orang pe kehidupan sehari-hari, supaya orang pe orang tua, orang pe teman dekat, Icel pe teman dekat, Icel pe sahabat-sahabat, Icel pe keluarga boleh merasakan nang bahwa Icel ini berpelayanan, berarti secara tidak langsung ada pembentukan karakter pada orang pe diri. Itu yang pertama. Dan yang kedua eksternal. Kalau faktor yang eksternal ini mungkin orang mendapatkan banyak teman, banyak dapat relasi yang mungkin dulu ketika orang ada banyak masalah, orang tidak ada teman dekat untuk menyelesaikan masalah, teman curhat. Mungkin dalam berpelayanan orang boleh dapat teman yang baru, yang saling mendukung dan juga boleh saling mensupport. Karena kalau yang faktor eksternal juga mungkin kalau ada teman-teman yang mungkin yang dulunya seorang yang introvert, atau yang mau berbicara di depan umum, malu. Nah, dengan berpelayanan ini orang di sini berproses, belajar
bagaimana orang mau meningkatkan orang pe diri, apalagi orang masih muda ini. Betul. Orang harus berproses meningkatkan diri agar supaya orang pe kehidupan ini boleh berdampak bagi banyak orang dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Wow. Mungkin seperti itu, Icel. Wow. Teman-teman lihat Kang bagaimana orang PP na tua ini positif aura dang. Sangat-sangat menggebu-gebu. Sepenglihatan Icel Pena dari dulu memang orangnya semangat dalam melakukan sesuatu. Kalau menurut kita ya semangat. Kalau kita orang kok kalau kita mau berkomitmen di sesuatu, sebisa mungkin kita mesti kejar. Ya. Jadi kalau orang memiliki tanggung jawab, harus orang kejar. Karena ini juga menjadi penilaian tuh terhadap orang, bagaimana ketika orang diberikan tanggung jawab, orang harus melaksanakan ini tanggung jawab dengan benar dan jangan lupa dengan semangat. Karena itu menjadi ciri khas sebagai seorang pemuda tuh. Karena kalau sebagai pemuda orang harus bersemangat. Seperti dengan moto dari Pemuda Gemim, obor pembangunan. Biarlah terampi api obor ini tetap selalu menyala dalam setiap terampi kehidupan setiap hari. Nah, teman-teman boleh tuh lihat bagaimana orang passion mau melayani for pemuda Bumorik itu sangat menggebu-gebu, teman-teman. Dan kalau boleh dibilang, teman-teman, orang PP Natua Kris ini sangat-sangatlah gercep alias gerak cepat. Apa-apa itu sat langsung telepon, guys di mana? Sadis, keren sekali. Pokoknya orang PP ini nih mau semua DP anggota pemuda kehilangan momen. Itu asik sekali. Karena kita juga mengalami, teman-teman. Pokoknya apa yang happy yang terjadi Pak Pena berusaha supaya terang lemo ada dalam situasi itu dang. Keren sekali. Icel perhatikan semua kan. Ya iyalah, Pena terang kan maksudnya dang sebagai anggota pemuda terang kan melihat tuh yang apa itu nah. Yang sebentar Icel lihat dang. Iya kan jujur top Pena. Apa yang Icel lihat ya Icel bilang top Pena. Nanti sebentar kasih kopi Icel. Asik. Jangan gatuk terlalu mahal. Nak gatuk Pena. Nah, next question for Pena. Kris, Pena, orang kan pemuda ini dikaruniai oleh Tuhan bakat-bakat, talenta-talenta yang berbeda, toh Pen. Nah, bagaimana menurut Pena, orang sebagai pemuda menemukan pelayanan yang cocok dengan apa yang orang minat dan sesuai orang bakat dan yang diberikan oleh Tuhan, yang mungkin Pena Lia boleh orang mau kembangkan yang di pelayanan pemuda, terutama di Bumorik Youth. Seperti yang saya bilang tadi, ini pemuda ini luar biasa ketika Tuhan memberikan talenta seperti yang tadi. Tuhan memberikan talenta, contoh seperti Icel, contoh memiliki talenta bernyanyi. Nah, tugas orang sebagai Komisi Pelayanan Pemuda untuk memberikan wadah seperti ini, karena ingat pemuda ini ketika orang melaksanakan kegiatan bukan hanya tentang membangun iman, tetapi juga orang harus membangun seperti minat dan bakat agar supaya ini berjalan beriringan. Kalau di Komisi Pelayanan Pemuda sendiri di Jemaat Gemim Bukit Mudarike, orang memberikan wadah. Ada namanya bidang pengembangan minat dan bakat. Di situ ada teman-teman yang mungkin memiliki talenta, memiliki karunia dari Tuhan ketika teman-teman aktif dalam basket mungkin, futsal dan juga badminton atau kegiatan-kegiatan e-sport lainnya. Di situ teman-teman komisi bidang pengembangan minat dan bakat dan juga teman-teman Pokja memberikan wadah. Di situ ada Bumorik Youth Sehat yang orang laksanakan di setiap minggunya. Dan ada juga e-sport, jadi orang bersama-sama dalam kegiatan itu. Dan juga di bidang-bidang yang lain, ada bidang peribadatan di situ, ada juga tim kreatif pemuda. Di situ ada pemain musik, teman-teman singers. Jadi di situ dilatih teman-teman talenta supaya ini dipergunakan dalam pelayanan. Dan juga seperti saat ini, bidang
media informasi dan teknologi. Ketika teman-teman diberikan wadah, mungkin teman-teman suka tentang teknologi, di sini orang diberikan wadah. Makanya dibentuklah tim multimedia pemuda Bumorik. Di situ orang buat konten, dan juga di setiap minggunya mereka mendapatkan jadwal untuk berpelayanan dalam setiap ibadah. Mungkin mereka melaksanakan live. Jadi wadah-wadah seperti ini yang orang lakukan untuk merangkul teman-teman pemuda yang ada di Jemaat Gemim Bukit Merike dan menempatkan sesuai dengan minat dan bakat yang mereka sukai. Betul. Agar supaya juga dalam kebersamaan ini orang boleh melaksanakan orang kerja pelayanan ini. Karena untuk menjalankan ini semua tidak gampang. Makanya orang melibatkan seluruh teman-teman pemuda, sama-sama orang bertanggung jawab untuk melaksanakan ini kerja pelayanan. Mungkin seperti itu, Icel. Wow, sangat-sangat jelaskan teman-teman apa yang disampaikan Pena sudah sangat-sangat jelas. Dan kemudian Pena, boleh enggak Pena spill sedikit, ada enggak kesulitan yang Pena hadapi selama menjadi orang Pena tua di Bumorik? Apa Kang kira-kira? Boleh enggak Pena spill sedikit? Kesulitan. Kalau mau bilang orang ada kesulitan bukan manusia. Betul. Toh, kesulitan banyak sekali. Tapi puji Tuhan semua boleh terlewati karena berkat dukungan teman-teman, berkat dukungan teman-teman komisi, berkat dukungan keluarga, berkat dukungan orang terdekat, dan berkat dukungan juga teman-teman pemuda. Kita boleh melewati ini segala bentuk permasalahan pergumulan yang seringkali boleh orang hadapi di hidup di setiap orang hari-hari, dan karena orang hampir selalu hari-hari baku apa tuh? Iya. Dan puji Tuhan orang sampai dengan saat ini masih ada sukacita iman, masih ada sukacita, nyandak baku-baku marah. Kita harapan sampai 5 tahun ataupun sampai kapanpun orang vibes tetap seperti ini, nyandak baku-baku marah. Jadi kalau mau bilang masalah tetap ada, tapi puji Tuhan semua boleh terlewati karena dukungan dan support juga teman-teman, dan juga karena Tuhan memberikan jalan. Asik. Wih, keren sekali Kang teman-teman, super duper keren Pena jawaban-jawaban dari tadi. Pen, ini last question for Pena. Apa Pena pesan untuk teman-teman pemuda di luar sana atau mungkin pemuda Bumorik yang masih ragu untuk ikut dalam berpelayanan? Oke, pesan Kang. Oke. Yes. Come on guys, orang masih muda, orang masih memiliki banyak waktu, memiliki banyak energi, masih banyak memiliki tenaga, potensi ataupun bakat ataupun talenta yang Tuhan sukaruniakan for orang. Yes. Mari luangkan waktu agar supaya orang mau memakai setiap potensi, setiap talenta yang Tuhan percayakan kepada kita, orang pakai dalam pelayanan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena ketika orang setua nanti, orang tidak mungkin akan mengulang ini masa muda, dan masa muda ini akan orang selalu rindukan. Betul. Jadi mari juga sama-sama orang ikut dalam kebersamaan di kategori pemuda, orang sama-sama menjalin kebersamaan agar supaya orang juga boleh menjalankan ini kerja pelayanan, karena tanpa bantuan teman-teman semua tentu kami tidak bisa berbuat lebih. Makanya kami butuh doa dan support dari seluruh teman-teman. Bagaimana support itu? Ya, dengan keterlibatan dari teman-teman semua. Bagaimana teman-teman mau mengambil bagian mungkin dalam setiap kegiatan atau mau terlibat dalam kepanitiaan, ini menjadi suatu apresiasi untuk kita, karena dalam seperti ini teman-teman menunjukkan bagaimana rasa teman-teman untuk ada bersama-sama dengan orang, mendukung orang program, orang pelayanan, dan ingat semuanya ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jadi mari anak-anak muda semua, teman-teman pemuda Bumorik 430 pemuda Bumorik, Sadiki Jopen, luangkan waktu, orang ikut ibadah, ikut kegiatan, karena ada begitu banyak kegiatan pemuda yang akan orang laksanakan ke depan, yang saat ini juga orang sedang laksanakan, supaya semua boleh terlibat. Jangan lupa teman-teman semua cek di orang akun-akun sosial media, ada TikTok, ada Facebook, ada Twitter. Oh, Twitter belum ada. TikTok kita bermaksud. TikTok. Jadi teman-teman silakan boleh berkunjung, boleh like, subscribe, komen supaya teman-teman tidak ketinggalan info. Yes. Dan teman-teman jangan lupa. Oke.
keren sekali Kang teman-teman terang pe pembahasan pada malam hari ini. Kak Pena, terima kasih sekali sudah mau meluangkan waktu datang di Pemurik Youth Podcast. Semoga Pena sehat-sehat terus, nanda bosan-bosan, nanda jemu-jemu mau bilang-bilang akan para pemuda. Amin. Ya pokok amin ya Pen. Nanda mau apa? Selalu jadi Pena yang friendly. Semoga Tuhan selalu memberkati Pena. Amin. Jangan lupa juga teman-teman pemuda Pemurik tetap mendukung dan juga terus mendoakan kami. Oke? Oke. Sip. Nah, teman-teman, kesimpulan yang kita boleh mau ambil dari terang pembahasan dengan Penatua Kris pada malam hari ini, sebagai pemuda Kristen, sebagai orang-orang muda yang masih diberikan waktu yang banyak oleh Tuhan, mari torang pergunakan torang waktu ini sebagai pemuda untuk datang melayani Tuhan. Bukan berarti torang tidak diberikan kesempatan untuk menikmati hidup dalam tanda kutip, tapi mari torang luangkan torang waktu yang lebih banyak untuk melayani Tuhan. Karena kalau torang melayani Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati torang sebagai pemuda yang ada di Bukit Moria Rike. Oke, teman-teman. Untuk teman-teman semua, jangan sampai ketinggalan podcast-podcast Pemurik Youth yang akan datang. Untuk itu teman-teman, jangan lupa subscribe, follow di segala media sosial yang ada, yang Pemurik Youth miliki. Teman-teman jangan lupa follow, terutama channel YouTube ini Pemurik Youth. Teman-teman jangan lupa subscribe, share video ini, dan tekan tombol lonceng dan yang ada di say subscribe teman-teman, supaya saat ada new video coming up, kalian langsung capcus, langsung klik. Okay? See you guys on another podcast. Bye. Okay,